أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat dan karunia dari Allah yang tidak bisa kita hinggakan. Marilah kita senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi keistiqomahan untuk berada di jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat kita, hidup dalam bertauhid dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin Allah ampuni, dan tentu juga kita doakan orang-orang yang masih sempit hatinya menerima kebenaran agar Allah lapangkan hatinya untuk menerima kebenaran, agar Allah mudahkan dia menegakkan atau mengamalkan kebenaran itu sehingga dia menjadi orang-orang yang istiqomah berada di jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan atau sudah kita bahas sebuah topik ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Ulama pewaris nabi adalah ulama yang sangat faham dengan dakwah para nabi dan rasul. Ulama pewaris nabi adalah ulama yang mewariskan ilmu, karena para nabi atau ulama yang mendapat warisan ilmu, karena para nabi dan rasul mewariskan ilmu, tidak mewariskan materi. Kita juga sudah bahas bahwa firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah atau yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka ayat ini merupakan dalil yang jelas
tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i seseorang akan menjadi takwa atau membangkitkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ilmu syar'i hendaklah didahulukan dibanding ilmu-ilmu yang lain. Betapa pentingnya ilmu syar'i, karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kita mengetahui ilmu syar'i, karena kita tidak hidup di zaman para sahabat. Kita tidak hidup di zaman tabi'in dan tabi'in. Kita tidak hidup di zaman para imam mazhab. Kita hidup di zaman saat ini di mana bermunculan orang-orang yang menebarkan syubhat, sedangkan keberadaan ulama sudah mulai sedikit. Ulama-ulama sebagai pewaris Nabi sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karya-karya mereka kita pelajari, karena mereka menyusunnya, menulisnya berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menjaga ajaran Islam ini agar senantiasa bisa diterima dan sampai kepada seluruh kaum muslimin. Jemaah dimuliakan Allah, walaupun kita tidak berjumpa dengan ulama-ulama besar, ulama-ulama pewaris Nabi, akan tetapi kita berjumpa dengan karya-karya mereka. Nama mereka masih harum dari dulu hingga sekarang, bahkan insyaallah ta'ala sampai datangnya hari kiamat nanti. Paling kurang kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mencela atau meremehkan para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memuji ulama sebagai hamba yang paling takut kepadanya. Nah, ketika seseorang atau kita ikut-ikutan meremehkan orang yang dipuji oleh Allah, tentu sudah barang tentu kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang meremehkan, merendahkan dan membenci para ulama yang dipuji oleh Allah, maka tentu Allah akan menghinakan orang itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita tidak berbekal ilmu yang jelas, ilmu yang jelas-jelas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tentu akan terombang-ambing di saat kuatnya gelombang fitnah dan syubhat menerpa kaum muslimin. Saya akan sambung pembahasan karena ini cukup panjang pembahasannya, masalah ulama warasatul anbiya. Jamaah, salah satu yang menyebabkan seseorang futur adalah termakan syubhat. Dulu mungkin belum sempat saya sampaikan, setelah saya mengkaji ulang, membaca lebih dalam, salah satu sebab seseorang menjadi futur itu adalah termakan syubhat.
termakan keraguan-raguan. Akhirnya dia bingung sendiri gitu. Ya, diantaranya mana yang mau diikut, ini bingung. Ini mengatakan ini yang benar, ini mengatakan ini yang benar, terus yang benar yang mana, yang salah yang mana. Akhirnya lemah dalam ketaatan, maka menjadi futur. Jamaah dimuliakan Allah, lebih hebat mana ketakwaan para rasul dibanding kita kepada Allah? Sudah pasti lebih hebat ketakwaan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Ya, Al-An'am ayat 34. Dan sesungguhnya telah didustakan pula para rasul-rasul sebelum kamu, yakni rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didustakan oleh umat. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga dianiaya. Kurang taat, kurang takwa apa mereka, tapi mereka pun menjalani ujian yang berat. Ada seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, cukup berat rasanya ujian yang saya alami. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang diuji melainkan sesuai kemampuannya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita sedang menjalani sebuah ujian, maka itu sebetulnya menurut Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita merasa berat, berarti kita kurang redha dalam menerimanya. Jadi ketika kita sedang diuji oleh Allah, kita mengeluh, berat rasanya apa yang kita alami. Mungkin sampai kepada tahap keluhan yang sudah tidak wajar. Kok begini amat yang aku alami? Dia terasa berat disebabkan kurang redhonya kita dalam menerima ujian itu. Dan lihatlah bagaimana ujian-ujian berat telah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, karena Allah tahu mereka mampu pula menghadapinya, karena Allah tahu itu sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya kemampuan mereka dalam menjalani dan menerimanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, siapa sih di antara kita yang tidak tersayat hatinya ketika ulama-ulama direndahkan, padahal kita mendapat ilmu dari mereka? Ada orang berkata, ada seseorang berkata kepada saya, alhamdulillah Ustadz, saya dapat hidayah hanya dengan membaca sebuah buku Ustadz, melalui buku seorang Ustadz. Kata beliau, saya dapat hidayah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan terus belajar disebabkan saya membaca salah satu buku Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ada dahulu seseorang diperingatkan agar tidak menonton TV Roja. Jangan tonton TV Roja, sesat ajarannya. Kemudian dia penasaran, dia tonton. Setelah itu justru dia mendapatkan hidayah untuk beragama sesuai dengan dalil, beragama sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jemaah dimuliakan Allah, agar kita tidak menjadi lemah atau futur, apalagi tatkala ulama-ulama kita diremehkan, direndahkan, maka kita ingat ayat Allah yang baru dibacakan tadi, bahwa para nabi pun telah didustakan, bahkan mereka mendapat penganiayaan. Imam Ahmad dipenjara karena apa? Karena dipaksa menerima sebuah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad adalah imam ahlu sunnah. Dalam akidah ahlu sunnah, Al-Quran adalah makhluk. Dalam akidah ahlu sunnah, Al-Quran bukan makhluk. Tetapi dipaksakan kepada beliau bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau menolak. Kemudian beliau dipenjara, bahkan dipukuli. Bahkan Nabi Nuh diejek oleh kaumnya ketika Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, merakit kapal di atas bukit, sebuah kapal besar. Maka setiap pemimpin kaumnya lewat, mereka mengejek Nabi Nuh dengan mengatakan, kemudian setiap kali mereka lewat ke dekat Nabi Nuh membuat kapal itu, mereka mengejeknya. Tapi Nuh menjawab, jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Artinya ketika itu Nabi Nuh membalas ejekan mereka, tentu sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Walaupun ejekan itu dengan kedipan mata, akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kaum muslimin jika memilih sabar dan selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ciut semangatnya untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Dan memang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka memang kerjaannya ngejek. Allah yang mengatakannya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 dan 30. Al-Mutaffifin ayat 29 dan 30. Memang orang-orang pendosa, mereka memang suka mengejek gitu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang beriman. Apabila orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka mengedip-ngedipkan matanya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Ketika kita atau ketika seseorang tidak mau menerima hidayah yang sudah Allah sediakan, hidayah istiqomah,
beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hidayah itu bukan tidak ada, tapi dia tidak mau terima. Justru bahkan dia mengejek-ejek orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini adalah orang pendosa, al-mujrim, orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Kadang kita, atau bahkan dulu kita sering mendengar bahwa apabila seseorang, ini kalau sekarang udah nggak seperti itu lagi, dahulu sepertinya agak asing di tengah masyarakat jika ada seseorang anak muda, masih muda, sudah berjenggot, atau ada wanita jilbabnya agak besar. Ketika mereka lewat, ketika mereka berjumpa dengan bahkan kawan-kawan yang dulu sama sekolah, itu akan diejek, diledek, ditertawakan gitu. Nah, jika tidak bertaubat, maka berarti orang ini Allah masukkan ke dalam kelompok mujrim, ya, para pendosa yang berperilaku busuk, berperilaku buruk, yakni menghina, menertawakan orang yang beriman kepada Allah. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah saja tidak boleh ditertawakan, apalagi para ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang paling bertakwa kepadanya. Kadang-kadang begini, walaupun seseorang itu dengan temannya sudah berkawan begitu lama, akrab luar biasa, tapi ketika salah seorangnya hijrah, berubah, saat itulah dia akan ditertawakan oleh temannya gitu. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan kawan-kawan. Kalau dulu masih tutup dagu dengan tangan gini, loh kok ditutup? Saya udah nggak berjenggot Ustaz, nggak usah tutup, buka aja. Ya, dia malu ketemu saya karena sudah tidak berjenggot. Mungkin dia mengira saya akan bertanya, kenapa kamu cukur jenggot kamu, itu kan sunnah. Kata saya, buka tanganmu, lepaskan. Allah lebih tahu. Kamu kan dipaksa. Mereka dipaksa mencukur jenggot ini. Sedangkan seorang sahabat, Amr bin Yasir, bahkan dipaksa untuk mengatakan kata-kata kafir, kufur. Apa yang terjadi? Karena ibunya sudah jadi korban, meninggal, dia tidak ingin bapaknya meninggal pula. Akhirnya ketika dia dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, dia pun mengucapkan kata-kata kufur. Setelah itu dia menangis dan menyesal. Maka Allah mengatakan wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dia terpaksa mengatakan kata-kata kufur, akan tetapi hatinya penuh dengan keimanan. Maka saya mengajak kita semuanya, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian, agar kita senantiasa istiqamah, teguh pendirian, tetap menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Ya,
Para ustadz kita kadang-kadang jenggotnya lebih lebat dari kita, tapi dihina, mirip dengan Yahudi Ortodok. Luar biasa gitu. Kadang jamaah kajian pun lebih tebal jenggotnya daripada ustadznya gitu. Karena apa? Karena memang begitu adanya. Ada pula bahkan seorang ustadz jenggotnya hanya 2 lembar gitu, 2 lembar saja, atau 3 lembar, atau bahkan sama sekali tidak. Karena memang begitu adanya, nggak bisa dipaksakan. Tetapi bila dia tumbuh, maka dipelihara. Jika dihina, yang menghina berdosa. Nah, berjenggot bagi laki-laki itu sunnah fitrah. Apa yang dikatakan sunnah fitrah? Sudah fitrahnya laki-laki, sudah fitrahnya kebanyakan laki-laki. Lihat yang seperti yang saya katakan tadi. Maka pentingnya kita berilmu. Bahkan tidak mengapa kita juga menjadi orang yang pandai bicara. Apalagi untuk membantah orang yang main akal-akalan. Apa katanya? Ada orang yang menertawakan sunnah yang diamalkan oleh para pemuda berjenggot. Apa katanya? Orang Papua aja berjenggot tapi nggak pakai celana katanya. Ya, orang Papua berjenggot tapi nggak pakai celana, hanya pakai koteka. Nah, begitu pula bilang jenggot sunnah. Maka semestinya kita pintar menjawab bahwa bagi seorang laki-laki memang sudah fitrahnya pada umumnya ditumbuhi dagunya oleh jenggot, baik dia muslim atau non muslim, baik dia berakal atau tidak berakal. Kadang-kadang orang gila justru bisa memelihara jenggotnya. Semenjak dia gila udah panjang jenggotnya. Jadi seakan-akan dia membiarkan fitrahnya. Semenjak corona, baru sekali ini saya nggak membawa masker isi kajian. Tadi udah pegang-pegang hidung. Mudah-mudahan tidak bersin. Kenapa? Setiap kali saya gunting rambut di luar, kan kadang-kadang kalau kita gunting rambut kan ngantuk, enak kan? Pas ngantuk bulu hidung dipotong sama dia. Karena bulu hidung dipotong, ketika dia tumbuh lagi udah kayak hijau gitu. Begitu juga kumis dan jenggot. Kalau dipotong dia akan kasar tumbuhnya. Jadi karena bulu hidung sering dipotong oleh tukang cukur, ketika dia mulai panjang, mulailah nyucuk hidung. Itulah menyebabkan sebentar-sebentar bersin gitu. Makanya walaupun tidak corona, kalau ambo bersin, ambo lebih suka pakai masker gitu. Nah, begitu juga jenggot. Betapa repotnya kita mengurusnya. Setiap minggu harus mencukur, harus beli pisau baru. Jadi wajarlah kalau Ustaz Abdul Somad menyebutnya seperti tusuk sate. Ya karena dipotong terus, runcing ujungnya gitu. Coba dipelihara, mandi dikasih sampo. Ya, saya melihat Ustaz Abdul Hakim dan ustaz-ustaz yang lain juga bukan hanya rambut yang disisir, tapi juga jenggot gitu. Nah, akan tetapi orang membandingkannya, jenggot orang mengamalkan sunnah dengan jenggot orang Papua yang tidak bercelana. Maka jenggot seorang muslim, tentu ini berdasarkan keyakinannya, bahwa keyakinan kita bahwa jenggot kita sebagai seorang muslim mengikuti sunnah Nabi, kemudian sebagai seorang laki-laki. Mungkin orang Papua dia tetap berjenggot, saya yakin itu ciri sebagai seorang lelaki. Jadi jika ada orang menghina, kita bisa jawab begitu. Sunnah berjenggot, orang Papua aja berjenggot tapi nggak celana. Ya udah, sunnah bagi dia ciri-ciri kelaki-lakiannya. Kalau kita dua dapat, ya, ciri-ciri sebagai seorang laki-laki, kemudian mengikuti sunnah Nabi. Yang tidak tumbuh tidak masalah, yang tumbuh pelihara. Nah, kita sedang membicarakan orang yang menghina. Kita saja tidak ingin kita dihina, dan apalagi tentu kita sangat terluka
bila para ulama dihina. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin, inilah tantangan kesabaran kita ketika kita berdakwah. Atau kadang-kadang kita bertemu dengan kawan lama dan dia kaget dengan penampilan kita, atau juga orang tua yang tidak suka kita menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan keluarga kita. Ya, kita mendoakan agar mereka tidak termasuk kelompok orang-orang yang berkata kami cuma bahasa awak kami bagarah-garahnya gitu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, "Bokok baina ambo pakai ko?" Yo, ambo gara-garahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan pada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian buat alasan, jangan cari-cari alasan, ya, karena kamu, kata Allah, telah kafir setelah beriman. Sudah masuk waktu. InsyaAllah selesai salat Isya akan saya sambung pembahasan tentang judul ini. Kita akan meneruskan apa-apa saja ciri atau jenis dakwah ulama warasatul anbiya. Ini yang membedakan dengan orang lain atau ulama-ulama lain, termasuk ke dalamnya ulama su, yakni ulama jelek, ulama yang tidak mendakwahkan ajaran Nabi, akan tetapi hanya mencari ketenaran. Inilah kondisi kita di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan akidah dan manhaj kita agar kita selamat dari talbis. Ketika para ustadz kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, itu dihina. Tapi ketika artis baru tobat kemarin kemudian jadi ustadz, itu dimuliakan. Seorang penceramah bikin heboh di media, katanya dia kalau tidak dibayar 3 miliar tidak mau datang. 3 miliar diundang untuk ceramah baru mau datang. La ilaha illallah. Kita sambung selesai salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah memuji ulama, terus apa sikap kita yang semestinya terhadap ulama? Maka sikap kita adalah mencintai mereka. Kenapa?
Karena ulama itu pewaris Nabi. Seorang mukmin, seorang muslim, hendaklah ia mencintai Nabi, mencintai Rasul Allah. Dan kita tidak berjumpa dengan Nabi dan Rasul Allah. Kita berjumpa dengan para pewaris. Maka sikap kita yang sepatutnya adalah mencintai mereka dan memuliakan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama warasatul anbiya mesti kita kenali ciri-ciri dakwah mereka. Ya, kita kenali ciri-ciri dakwah. Oh, berarti inilah ulama pewaris Nabi. Kira-kira begini. Kira-kira jika ada yang berkata begini, itu sholat yang dilakukan tadi itu dan kita sholat isya tadi itu itu alun sholat sebenarnya itu, atau sholat biasa baru itu alun sholat tingkat tinggi lagi ya, alun sholat tingkat tinggi itu baru sholat laye. Alun sholat batin. Nah, kok ada orang nan mengecek modeko, kira-kira mereka kok masuk ke ulama warasatul anbiya atau tidak? Ulama warasatul anbiya pasti tahu bahwa yang dikatakan sholat adalah ibadah khusus dengan gerakan khusus, dengan bacaan khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi siapapun kaum muslimin yang melakukannya, seperti sholat isya yang baru kita lakukan, diawali dengan takbiratul ihram oleh imam, baru setelah itu diikuti oleh makmum. Imam menjaharkan bacaannya Al-Fatihah, makmum mengaminkannya setelah itu, kemudian mengikuti gerakan imam. Imam salam, baru jamaah salam. Berarti sholat ibadah khusus dengan gerakan khusus, dengan bacaan khusus, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Terserah siapa orangnya, apakah dia seorang pemimpin, seorang rakyat jelata, apakah dia seorang kaya raya, seorang fakir miskin, apakah dia seorang majikan atau dia pembantu, maka dia tetap dinamakan mendirikan sholat. Jadi tidak ada istilah ana sholat awak tadi itu tuh sholat orang rendahan gitu. Nah, jadi sebenarnya no sholat tingkat tinggi itu model ya. Ambo tadi sempat lo menonton sebentar video Buya awak tuh, keceknya nanti kalau Dajjal lah tiba, ya, para wali Allah tuh tabang-tabang keceknya. Nah selain wali, ya naik kudo, jadi tidak bisa tabang-tabang melayang-layang gitu. Entah dari mana dalil juga lah. Keceknya Nabi Khidir masih hidup kini dan masih mengajar di majelis taklim. Keceknya Nabi Adam bukanlah manusia pertama. Ambo tak yakin kalau model itu yang dikatakan ulama warasatul anbiya. Nah, bagaimana dakwahnya ulama warasatul anbiya? Apa yang didakwahkan? Ya, sekali lagi, kalau Nabi dan Rasul sudah berakhir kenabian dan kerasulan, tapi ajarannya
tetap ada sampai datangnya hari kiamat nanti. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah tiada. Pewaris beliau setelah beliau para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama selanjutnya, dan termasyhur ulama-ulama madhab, dan sampailah kepada kita ulama-ulama seterusnya. Ciri-ciri mereka dalam dakwah adalah satu, mereka mendakwahkan kepada umat manusia, dalam hal ini kaum muslimin, agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah mereka mengajak kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah mengamalkan Al-Quran, itulah sunnah. Maka sangat masuk akal kalau ulama pewaris Nabi itu mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal, bahkan sulit diterima seseorang dianggap sebagai ulama pewaris Nabi, tapi dia tidak mengajak kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mendakwahkan kepada kaum muslimin agar mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena bagaimana mungkin seseorang dikatakan ulama pewaris Nabi jika dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sekarang yang menjadi bahan ejekan kepada ulama yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mereka membid'ahkan maulid katanya. Sehingga ulama-ulama yang mengatakan perayaan maulid adalah bid'ah, maka ulama ini dicaci maki. Padahal adakah salafus saleh memperingati maulid? Jawabannya pasti tidak. Menjadi sekarang perilaku sebagian kaum muslimin. Dibikinnya pula pohon maulid, dibikinnya pula spanduk-spanduk selamat hari lahir ya Rasulullah. Di mana-mana dipasang spanduk. Ya ilaha illallah. Memang hidup ini perlu kesabaran luar biasa. Kemarin saya sholat Jumat di sebuah masjid. Ya. Sebelum sholat terasa lapar karena saya memang ada gejala asam lambung. Mau makan dulu, tidak ingin terlambat. Akhirnya langsung ke masjid sebagai jamaah, karena Jumat kelima saya nggak ada jadwal kajian, nggak ada jadwal khutbah. Maka berkhutbahlah seorang khatib. Dari awal khutbahnya sudah saya tebak ujungnya. Mengemukakan berapa dalil tapi menurut seleranya. La ilaha illallah, azan jam 12 lewat 5, azan Jumat.
selama-lamanya azan 5 menit. Berarti mulai khutbah jam 12 lewat 10. Khutbah berakhir jam 12.48. Lama milin parui. Mandanga khutbah caci maki terhadap ulama. Ba'a memprotesnya. Begitu kasar hati katanya orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah. Begitu kasar hatinya, nggak bergetar hatinya sedikit pun ketika datangnya hari lahirnya Rasulullah. Parik lama milendak lapa digitukan pula oleh khatib. Luar biasa. Alhamdulillah nyotagakkan sunnah ketika baca ayat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tapi ketika membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, dia berhenti sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali dia baca ketika baca ayat? Inilah cara orang beragama seenaknya. Apakah ada Rasul setelah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la kemudian beliau berdoa, beliau bertasbih? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kedengaran suaranya. Yang saya garis bawahi adalah betapa kasar dan kerasnya hati mereka yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Siapa yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah, tapi tentu tidak ada gunanya kita bergembira dengan harinya dan tanggalnya, karena hari dan tanggalnya diperdebatkan oleh ulama. Yang disepakati 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi diperdebatkan oleh ulama. Hari wafatnya beliau disepakati tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi mana mungkin seseorang dikatakan ulama pewaris Nabi jika dia memahami Al-Quran dan sunnah Nabi tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Bahkan dalam kumpulan hadis, kitab kecil kumpulan hadis 40 hadis dikenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 An-Nabawi, ya, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat ajaran baru dan bukan bahagian dari agama ini, kata Nabi, maka ajaran itu ditolak. Maka salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in, imam-imam mazhab adalah orang yang paling paham dengan hadis ini. Oleh sebab itu mereka tidak memperingati maulid. Mana ada sejarahnya kita dengar Imam Malik memperingati maulid, Imam Abu Hanifah memperingati maulid, Imam Asy-Syafi'i memperingati maulid, Imam Ahmad memperingati maulid. Tidak kita dapatkan sedikit pun penjelasannya. Nah, dijawab oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj, Ketua PBNU. Beliau mengatakan yang pertama melakukan maulid itu adalah orang Syiah. Jadi bukan Ahlus Sunnah. Beliau jujur mengatakan yang pertama melakukannya adalah orang Syiah. Namun hari ini kita jumpai
bila ada ulama-ulama kita mengatakan tidak ada sunnahnya memperingati maulid, maka ulama kita akan dicaci maki. Itu yang kedua ya. Mereka mendakwahkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Dan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, mereka adalah salafnya ahlu sunnah. Sedangkan Syiah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa perilaku dan perayaan orang Syiah justru diperingati oleh ahlu sunnah? Aneh bin ajaib. Ulama warasatul anbiya, dakwah mereka adalah mengajak manusia, ini yang ketiga, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul tugas mereka mendakwahkan tauhid. Masa iya seorang disebut ulama pewaris Nabi, dia tidak mewarisi apa yang didakwahkan oleh Rasul? Maka ulama warasatul anbiya, dia mendakwahkan atau mereka mendakwahkan tauhid, mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah. Ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Sepertinya terjadi pertarungan yang luar biasa gitu. Ulama kita yang istiqomah mendakwahkan tauhid, tapi oleh sebahagian dai muda justru dicaci maki. Mensyirik-syirikan karajo orang saya mah. Mensyirik-syirikkan amalan kami saya karajo mah. Padahal memang tugas juru dakwah adalah mengajak manusia, mengajak kaum muslimin secara khusus, mengajak manusia secara umum agar tidak menyekutukan Allah. Memang itu tugas dakwah. Ulama warasatul anbiya, dakwahnya memperingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan. Karena para rasul Allah tugaskan untuk memberantas kesyirikan. Masa iya seseorang dikatakan ulama pewaris Nabi sedangkan dia membiarkan saja kesyirikan merajalela? Keempat, ciri-ciri dakwah ulama warasatul anbiya, mengajak manusia agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat untuk kalian pada diri Rasul itu teladan yang baik. Maka teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek. Seorang yang ingin menjadi pemimpin yang adil, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin menjadi suami yang baik, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada pertanyaan ke saya, cukup menggelitik gitu, Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang cuek aja sama istri, lahir batin kan? Saya jawab, suami zalim. Rasulullah, Masya Allah, kalau kita pelajari bagaimana beliau dengan keluarga beliau,
Masa seorang yang mengaku mengikut sunnah Nabi tapi mencuekin istrinya, nggak mau bersenda gurau, pulang-pulang makan-makan tegang aja tampilannya gitu, sembraut, nggak ada mesranya dengan keluarga gitu. Tapi saya jawab juga dengan candaan, mungkin yang bertanya nggak pernah bersolek gitu, ya, nggak jaga diri, atau mungkin ada faktor X-nya, faktor eksternalnya. Kalau nggak suami, ya istri mungkin kena sihir gitu, sehingga kelihatan jelek oleh salah satu di antara keduanya, sehingga dicuekin. Teladani Rasulullah sebagai seorang suami, bantu pekerjaan istri di rumah. Seorang istri yang baik, yang solehah, jangan ambil jatahku beramal soleh. Abang kerja di luar aja, di rumah biarlah jatah aku. Maka apa yang terjadi? Kedamaian dan ketenangan, dan hidup itu terasa bahagia dalam rumah tangga. Dan dalam banyak hal kita teladani Rasulullah, karena sunnah Rasul, sunnah beliau secara tampilan fisik, kemudian sunnah secara akhlak, ya. Jadi kita ikuti sunnah Nabi, baik sunnah khalqiyah, sunnah secara fisik, bahwa Nabi itu bersih, penampilannya rapi, sunnah khuluqiyah, akhlak Nabi, sampai dikatakan kalau mau tahu akhlak Nabi maka bacalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi ulama pewaris Nabi, mereka mengajak umat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Kelima, memperingatkan manusia agar menjauhi kesyirikan. Tadi mengajak kepada tauhid, selanjutnya memperingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan. Ambo pernah sampaikan di berbagai kajian dan khutbah, kalau 100 rumah nan ambo kunjungi, 95 rumah tu pernah pakai jimek gitu. Baik rumahnya sendiri ditanam jimek atau penghuni rumahnya pakai jimek gitu. Iku bukti kesyirikan merajalela di tengah kaum muslimin. Luar biasa ya kedengkian. Tadi si bapak itu nitip kambo, nitip ustad, suruh doakan istri ambo dek santri ustad. Iya pak, insyaallah. Ambo kini nitip pula kepada jamaah, doakan istri bapak itu agar disembuhkan oleh Allah. Ibu itu baru saja hijrah, akan tetapi baru saja hitungan hari beliau hampir berbaiat. Sering nonton YouTube, ketemu sama grup pengajian kelas tinggi. Beliau direncanakan esok hari malam hari akan dibaiat. Oleh sebab itu 2-3 hari menjelang baiat jangan makan dan minum dulu. Kemudian sudah di-store uang baiat 600.000. Astagfirullah. Beliau mencari jalan sendiri katanya untuk mencari ketenangan, tapi justru masuk ke dalam kubangan. Kenapa rupanya ibu mencari jalan ketenangan? Katanya beliau dimusuhi oleh adik kakaknya. Beliau sangat curiga adik kakaknya menyihir dia gitu. Dan tidak aneh memang,
permusuhan itu tidak jauh-jauh. Adik, kakak, keponakan, paman, anak, keponakan, dekat-dekat situ saja. Bahkan adik kakak, ya, pernah kejadian seorang adik iri melihat kakaknya gitu. Kakaknya secara ekonomi baik, sudah membaik, dia masih saja melarat katanya. Akhirnya disihir keponakannya karena benci pada abangnya. Kandung. La ilaha illallah. Nah, si ibu ini setiap kali ada burung berputar-putar di atas rumahnya, kambuh dia gitu. Ada pernah dengar suara burung malam? Kayak apa bunyinya? Cit, cit. Kadang-kadang jam 1, jam 2 malam bunyinya. Dia berputar-putar di atap gitu. Kadang sampai 15 menit baru dia pergi. Kadang setengah jam, bunyinya keras. Kalau itu sudah datang, ibu ini langsung kambuh sakitnya, kesurupan dia. Tadi yang mau ajarkan, ada ketapel di rumah, lai. Tapi janji batu cabi atok tu, cari putih-putih limau, ya, atau bikin pakai ada mainan anak-anak tu. Nah, setiap kali dia datang baca Allahu Akbar kayak orang Palestina berjihad nih, ketapel nih. Dia bicara terus terang, ketika kami bangun rumah, beberapa orang abang dan pamannya mengadakan ritual di lokasi bangun rumah katanya. Entah apa yang ditanam di rumah ini, Ustaz. Setelah itu katanya, dia katakan, awas kamu, awas. La ilaha illallah. Setega itukah adik sendiri, kakak sendiri dikerjain, bahkan dengan sihir. Padahal sihir itu adalah kesyirikan. Istrinya punya anak sekian orang, masih ada yang kecil, suaminya hanya pegawai kontrak, udah lebih dari 10 hari ambil cuti. Luar biasa ujian yang beliau hadapi. Semoga Allah menyembuhkan ibu itu dan memantapkan beliau hijrah ke jalan yang benar setelah diselamatkan oleh Allah dari terpeleset ke dalam ajaran yang menyimpang. Baiat online, duitnya transfer online pula gitu. Allah Akbar. Hati-hati nonton YouTube ya, hati-hati. Kadang orang dengan nonton aja bisa kena gitu. Ya. Ulama pewaris Nabi, mereka dengan ciri khasnya memberantas kesyirikan, memperingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan. Yang keenam, ulama warasatul anbiya nampak ciri khasnya, yakni memperingatkan manusia agar tidak masuk ke dalam paham-paham yang menyimpang. Memperingatkan manusia agar tidak bergabung dengan paham-paham yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sudah peringatkan, sudah kasih tahu, kalau umat Nasrani terpecah menjadi sekian golongan, umat beliau, umat Muslim terpecah menjadi 73 golongan. Ulama pewaris Nabi akan mengajak umat agar mengikuti sunnah Nabi dan tidak mengikuti firqah-firqah yang menyimpang. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi tahu betul dengan hadis Nabi ketika beliau mengumpamakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Nabi membuat garis lurus,
inilah perumpamaan jalan Allah yang lurus, maka ikutilah ia. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Kemudian Nabi mengatakan, ini jalan, di setiap ujungnya ada setan yang mengajak kepadanya. Maka ulama pewaris Nabi mengajak manusia, kaum muslimin, hanya mengikuti jalan Allah yang lurus, tidak mengikuti jalan-jalan menyimpang yang banyak itu. Yang ketujuh, ulama pewaris Nabi memperingatkan manusia agar tidak melakukan bid'ah. Lain pula rasanya, maaf, ini kenyataan memang. Lain pula kesannya, lain pula suasananya kalau ngisi kajian di hadapan profesor doktor gitu. Hari Jumat yang lalu saya ngisi kajian untuk para orang besar itu di salah satu mushola di komplek Unan, komplek dosen-dosen Unan. Nah, mereka lah yang menghadiri kajian saya. Mereka bertanya, Ustadz, sebetulnya bid'ah itu apa sih? Gitu. Saya jelaskan, Pak, Rasul bersabda begini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan awas, hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru dalam urusan agama itu yang kamu buat-buat, yang tidak pernah aku ajarkan, adalah bid'ah. Ini diriwayatkan oleh beberapa orang ahli hadis, Pak. Nabi memperkenalkan kata bid'ah sebagai sebuah peringatan, Pak. Tapi umat mengaku mencintai Nabi justru dengan mengamalkan apa yang beliau larang. Ya Ustaz ya. Kalau ilmiah memang mudah diterima. Nah, begitulah kalau bicara di hadapan orang-orang, walaupun sebelumnya dia tidak tahu, tapi kata beliau, oh betul ya, angguk-angguk kepalanya. Banyak orang mengaku mencintai Rasul, Pak, tapi dengan cara melakukan apa yang beliau larang. Yang seharusnya bukti mencintai Rasul itu mengamalkan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang gitu. Dulu saya pernah membagikan buku-buku secara gratis, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya 1001 Sunnah Nabi Siang dan Malam. 1001 Sunnah Nabi Siang dan Malam. Itu aja ulun tentu kita laksanakan di awak lek. Mangalo disibuk-sibukkan diri dengan berbuat bid'ah. Mangguk-angguk beliau sebagai bukti faham. Selesai solat, beliau ajak kamu bicara secara pribadi. Kalau ilmiah mode tadi itu Ustaz, nah ya mudah diterima. Betul kan? Ilmiah dan logis. Mengaku mencintai Nabi tapi mengamalkan yang dilarang Nabi, berarti cintanya palsu. Maka ulama pewaris Nabi, mereka memperingatkan umat agar tidak melakukan bid'ah. Sebab, nah ini untuk selanjutnya, bagian terakhir yang bisa saya bahas. Ulama pewaris Nabi mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Dengan munculnya bid'ah, manusia akan sibuk mengamalkan bid'ah, maka mereka secara otomatis akan meninggalkan sunnah. Karena mereka hidupkan bid'ah, otomatis bid'ah mereka mereka menghidupkan bid'ah, otomatis mereka meninggalkan sunnah. Maka ulama pewaris Nabi, mereka mengajak manusia agar
mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh umat, dan mengajak manusia agar istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah diamalkan, agar istiqamah terus menerus mengamalkan sunnah itu. Nah, jika kan ada yang bertanya, agar kita bisa membedakan Ustadz, kayak apa, seperti apa ciri-ciri ulama yang betul-betul patut kita ambil ilmunya, kita jadikan sandaran ketika kita belajar sendiri umpamanya. Kan kita kajian enggak tiap hari, mungkin ada yang mau nonton di YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang membaca buku. Maka setelah kita kenali ciri-ciri dakwah mereka, maka ambillah ilmu dari mereka. Kalau tidak, bisa jadi kita akan termakan syubhat, bukan sunnah yang kita amalkan, akan tetapi bid'ah. Ketika bid'ah kita amalkan, berarti di sisi lain kita menginjak-injak sunnah. Inilah diantara beberapa ciri-ciri yang ulama atau ciri-ciri dakwah ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan mereka dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang terjadi sekarang, ya, ini untuk menambah kebencian kita terhadap bid'ah. Ulama ahlu sunnah, pesantren ahlu sunnah di Yaman dibombardir oleh orang Syiah, mati mereka semuanya. Seorang syekh dengan anak dan istrinya 11 orang dalam rumah, mati semuanya berkeping-keping karena dibom oleh orang Syiah, laknatullah alaihim. Terus kenapa amalan-amalan orang Syiah itu diamalkan oleh kaum muslimin? Dan kita doakan juga supaya negeri kita ini tidak disusupi oleh orang-orang Syiah, supaya diselamatkan dari orang-orang yang menyebarkan faham-faham Syiah. Demikian kajian kita. Bila ada pertanyaan, tafadhalu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Oh, ini pertanyaannya di luar materi tapi nggak apa-apa, tapi ada kaitannya dengan dakwah atau ciri-ciri dakwah ulama warasatul anbiya, masalah kesyirikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah rumah yang lama ditinggalkan tidak dihuni bisa ditempati jin? Sangat bisa. Rumah yang sedang kita tempati saja, bila kamar di rumah itu ada yang kosong, maka akan ditempati oleh jin. Jika rumah kita besar, kamarnya 4, yang ditungguin hanya 3, maka yang 1 itu ditempati oleh jin. Dan apa yang harus kita lakukan, yang diperintahkan apabila kita akan menempati rumah yang lama ditinggalkan? Pertama, tentu kita bersihkan, karena syaitan atau bangsa jin suka yang kotor-kotor. Bersihkan, pastikan tidak ada tersisa hewan-hewan berbisa, ya. Kemudian ketika kita masuk, tentu yang pertama kita lakukan sesuai sunnah Nabi, membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian baca doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah kami memasuki rumah berlindung, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Tuhan kami Allah kami bertawakal. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu doa masuk rumah. Dibersihkan, dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian baca doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian tentu setelah itu dihidupkan rumah itu dengan salat. Bagi ibu-ibu salat wajibnya, bagi apa-apa salat wajib bila ada halangan, dan salat sunat, kemudian membaca Al-Quran. Hidupkan dengan ruh Islam.
Ustaz, bolehkah seorang janda yang berusia lanjut menerima zakat fitri atau zakat mal atau harta? Boleh. Tentu bila tidak mampu. Jangankan janda sudah tua, janda muda pun kalau tidak mampu, itulah yang berhak menerima zakat, baik fitri atau zakat mal. Ada sambungannya. Sementara kehidupannya mencukupi. Zakat itu fungsinya untuk orang yang membutuhkan di luar orang yang mencukupi. Kalau orang yang mencukupi keadaannya berarti dia tidak butuh gitu. Diberikan kepada yang membutuhkan. Dia berkecukupan baik dari anak sendiri atau dari diri sendiri. Kalau berkecukupan dia tidak berhak menerima, walaupun berstatus seorang janda. Berarti janda kaya. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Iya. Kemarin viral pula di media sosial, 2 orang atau beberapa orang bersaudara menandatangani surat penyerahan di atas materai, surat penyerahan orang tua ke panti jompo karena alasan sibuk dan tidak punya waktu mengurus orang tua. Dasar anak-anak durhaka. Ya, diserahkan anak ke panti jompo, diserahkan orang tuanya ke panti jompo, sementara dia kecil digendong, disusui, dikasih makan, orang tua nggak peduli tidurnya, ya, siang malam mengurus dia, malam pun nggak bisa tidur. La ilaha illallah. Ketika orang tuanya tidak lagi berdaya, diserahkan ke panti jompo. Durhaka luar biasa ini orang. Ini coba Bapak Ibu ikhwan sekalian, coba tebak apa gerangan yang terjadi. Kemarin saya melihat sebuah poster tentang kucing hilang. Ya, kucing ini dengan ciri-ciri ini, kemudian ditampilkan fotonya. Bagi siapa yang menemukan akan dikasih imbalan yang sesuai. Bagi siapa yang menemukan, hubungi ke nomor ini. Diduga kucing ini dibuang. Coba tebak kira-kira peristiwanya seperti apa? Ada yang bisa tebak? Saya ulang. Telah hilang seekor kucing dengan ciri-ciri seperti ini dan dinampakkan ciri-cirinya. Bahkan di lehernya dikasih semacam kalung dan di situ ada angka-angka sebagai semacam KTP dia gitu. Bagi siapa yang menemukannya, hubungi nomor ini dan akan dikasih imbalan yang sesuai. Diduga dibuang gitu. Kira-kira apa peristiwanya tuh? Kucing ini dipelihara di rumah. Mungkin yang sayang sama kucing istrinya, tapi suami nggak suka. Mungkin yang sayang sama kucing adalah suami, tapi istri tidak suka. Apa kaitannya dengan menitip orang tua ke panti jompo? Ada kaitannya juga. Karena bisa jadi orang tua tidak lagi mampu mengurus diri sendiri, akhirnya kalau ndak istri membawa orang tuanya serumah, ya suami membawa orang tuanya serumah. Akhirnya salah satu nggak setuju, nggak mampu, ya udah. Akhirnya dia pilih istrinya, dia pilih suaminya, dia buang ibunya. Saya sangat terharu ketika diundang ke sebuah rumah meruqyah. Ketika saya meruqyah di sini, di ruangan ini, dari ruangan yang sangat jauh terdengar nenek-nenek teriak keras-keras luar biasa. Kemudian, Ustadz, bisakah tengok emak sebentar? Kata si ibu. Ya boleh. Yang mana? Itu yang tadi terdengar teriak-teriak. Setelah saya sampai ke situ, mohon maaf kalau saya boleh tanya,
ini ibunya ibu atau ibunya bapak? Ini orang tua bapak, Ustaz. Oh, jadi ibu nggak keberatan dengan keadaan ibunya suami kayak ini? Ibu suami kan ibu saya juga, Ustaz. Gimana saya mau keberatan, katanya. Masya Allah. Ya, ibu suami kan ibu saya juga. Makanya saya merasa berhak juga untuk mengurusnya. Merasa berkewajiban untuk mengurusnya. Tapi kadang terjadi pertengkaran seperti yang pernah saya jumpai di luar negeri. Ya, ibunya udah sakit, terpaksa diungsikan ke tempat lain gara-gara sang istri nggak suka. Si malakama ya, dia udah punya anak bersama istrinya, sementara ibunya sudah tua, terpaksa ibunya ditumpangkan ke mana-mana, ke famili ini, ke famili itu, famili ini, famili itu, secara bergiliran. Nah, jadi saya walaupun pertanyaannya ini, tapi kok jadi ingat ke sana gitu ya. Nah, jadi apalagi jika orang tua kita sudah menjadi janda. Bahkan sampai ada yang bertanya begini. Pertama, mungkin niatnya baik. Yang kedua, kalau umpamanya itu kenyataan, menurut saya terlalu. Bolehkah saya bersedekah pada ibu saya? La ilaha illallah. Kepada ibu nggak bersedekah, pada ibu nafkah gitu. Bolehkah saya ngasih zakat ke ibu saya? La ilaha illallah, kok zakat orang tua dikasih? Orang tua itu ditanggung hidupnya, bukan dikasih sisa-sisa. Zakat itu kan daki harta itu. Iya. Ibarat awak cuci bareh, 6 bareh ini pemakan nayi cuci bareh itu dia geng ke orang tua awak gitu. Segitunya. Benar-benar durhaka gitu. Ya. Nah, jadi karena ada kaitannya sedikit saya jadi ingat, semoga kita bisa memuliakan orang tua kita, menghormati orang tua kita, mengurus mereka di saat kita sangat membutuhkan kita. Ingat ya, ini peringatan keras untuk kita semua dan termasuk saya. Dulu orang tua mengurus kita, dia menunggu kita sukses, betul enggak? Sekarang kita mengurus orang tua kita, kita menunggu dia mati. Ya mak ya, betul enggak? Dulu orang tua kita ngurus kita, dia menunggu kita menjadi orang sukses. Kita sekarang mengurus orang tua kita, kita menunggu dia mati. Karena umurnya semakin menipis gitu. Maka jangan sia-siakan orang tua kita, urus mereka. Ya. Apalagi apabila orang tua kita sudah tidak punya suami. Ya, maka kewajiban kita untuk memperhatikannya. Jadi anak-anak, kalau ibunya jadi janda atau adik kandungnya jadi janda, kalau mereka mampu, ya biarkan, ya. Tapi kalau tidak mampu, mereka lah yang paling berhak untuk kita nafkahi. Woi, pertanyaannya sulit. Bagaimana kita membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang palsu? Ini ahli hadis yang bisa. Ahli hadis yang bisa melakukannya. Ya. Ahli hadis yang bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis palsu. Nah, kalau kita bagaimana membedakannya? Kita baca takhrij atau ulasan daripada ulama. Ini hadis, ini hadis ini dhaif. Karena dalam hadisnya ada perawi yang dikenal pembohong gitu. Ini hadisnya mungkar karena perawinya semuanya tidak dikenal gitu. Itu yang menjelaskannya ke kita ulama ahli hadis. Jadi kita secara pribadi kita tidak mampu. Ya. Hanya kita bisa mendapat informasi. Umpamanya utlubul ilma walau bisin. Masya Allah. Ya. Kan ada orang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, katanya itu hadis.
Nah, kita tanyakan kepada ulama, kita cari kitab-kitab ulama, maka ada kita jumpai kumpulan hadis-hadis palsu, hadis dhaif. Ya, kadang dia perkataan ulama, kita bilang hadis Nabi. Dulu saya pernah membaca kitab tentang prinsip akidah Syiah kalau tidak salah. Dulu orang Syiah bila mereka kemudian mereka ngomong-ngomong, setelah itu mereka sepakat mengatakan, kita bilang yuk omongan kita ini hadis Nabi gitu. Ya, omongan mereka di warung kopi, mereka katakan, kita bilang yuk apa yang kita bicarakan ini adalah hadis Nabi. Maka orang-orang sesudah mereka tertipu dengan mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi. Jadi hanya ulama, ahli hadis yang bisa melakukan penelitian. Kita hanya bisa. Syekh Albani nggak pernah kuliah, tapi jadi dosen di Universitas Islam Madinah selama 3 tahun. Berarti luar biasa hebatnya kan? Seseorang yang tidak punya gelar doktor atau tidak pernah kuliah di pasca sarjana umpamanya, tapi bisa jadi dosen di universitas bertaraf internasional, berarti kelewatan hebat memang. Ya, benar-benar kelewatan hebatnya gitu. Begitulah Syekh Albani sebagai seorang ahli hadis abad ini. Maka kita tidak rela kalau beliau dihina dan dicaci maki dan direndahkan. Apa sanad ulama warasatul anbiya? Sanad itu kan sambung bersambung. Yaitu dia sanadnya umpamanya di antaranya tentu tidak menjamin ya, karena semua orang bisa mengatakan saya murid Imam Ahmad. Tidaklah cukup pengakuan sebagai saya adalah murid Imam Ahmad tapi menyimpang dari Imam Ahmad. Apalagi yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi amalannya menyimpang dari sunnah Nabi. Apa gunanya pengakuan itu? Maka sanad yang dimaksud sanad warasatul anbiya, yang umpamanya seperti seseorang umpamanya hari ini, seperti apa dia memahami agama. Dia memahami agama sesuai dengan pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Maka secara akidah dia mengikuti Imam Syafi'i, secara fikih dia mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti sunnah seperti Imam Syafi'i mengikuti sunnah. Itu bersambung namanya sanadnya ke Imam Asy-Syafi'i. Ini mengaku sebagai murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ada tahlilan, dia tahlilan, bahkan tahlilannya pakai gitu. Ngaku sebagai umat, sebagai pengikut Imam Syafi'i. Itu sanad yang hancur berantakan. Jadi kalau kita membaca sanad ya pakai D, sanad ya, itu suatu yang sambung menyambung kepada orang yang menjadi sandarannya. Pokoknya sanadnya bersambung kepada Rasulullah ya, seperti para penghafal Quran sanadnya bersambung kepada Rasulullah, yakni diakui secara sambung bersambung oleh para ulama bahwa bacaan Al-Qur'annya mirip dengan bacaan atau mendekati dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia dapat sanad gitu. Diberi ijazah sanad dalam qiraah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, cara mengetahui hadis itu sahih atau palsu, kita baca kitab-kitab ulama hadis. Kita tahu dari mereka karena kita bukan pakar hadis. Ya. Tidak mengapa kita belajar kepada semua ustadz. Yang penting kita ambil baiknya. Ya, dulu sudah pernah saya contohkan. Awak masak nasi je periwat, ketika nasi itu menggelegak, tak bukalah sawak periwat tadi, jatuh cacak dari atas, langsung masuk ke dalam periwat tu. Ketika nasi masak, nampaklah cacak memanjang, maka buanglah cacaknya, makalah nasi nandak karena itu. Lihat loh. Begitulah prinsip, ambil baiknya, buang buruknya. Baik itu pula buat gulai kalio, yo sabana lama, kiranya masuk cacak nan sepanjang ekor.
Ketika nyo nampak lah kajang sinan, ambil sekitar itu, buang, makan sisanya. Kata lo, pakailah kaedah tu. Ambil baiknya, buang buruknya, ambil baiknya. Jadi kaedahku kaedah yang batil. Seorang murid mengetahui, ambil baiknya, buang buruknya. Mau diambil dari tadi kuang. Ya tak? Bukan berarti ambo berserah diri kepada Allah. Jika ada yang salah yang ambo sampaikan, ambo bertaubat pada Allah dan tolong luruskan. Tapi kalau berguru kepada semua ustaz, ambil baiknya, buang buruknya. Ancalah awak berguru ke ustaz, tak sanggup awak mencalik buruk dah. Karena memang yo, kalau pun ada seketek nampaknya gitu. Ancalah awak cari model itu dah. Awak membeli barang, awak bolak-balik berkali-kali. Nampak cacat seketek, apa pilih aja nak rancak lah itu. Mangga untuk urusan agama ndak model itu. Kadang-kadang awak ndak adil pada diri sendiri. Bolehkah bolehkah menafsirkan Al-Quran kata per kata tanpa merujuk kepada tafsir para ulama? Sebab mana nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia, jika ada Al-Quranul Karim dicetak dan dibagikan, termasuk di dalamnya Al-Quran terjemahan, termasuk yang ditafsirkan kata per kata, itu tidak boleh diedarkan melainkan setelah ditashih oleh Kementerian Agama, yang di situ berkumpul para ahli dari berbagai ormas gitu. Jadi saya yakin kalau ada terjemahan kata, itu bukan tafsir kata per kata, terjemahan kata per kata, ya. Dan untuk edar di Indonesia dan di negara-negara lain harus mendapat persetujuan dari para ulama setempat. Nah, jadi mungkin yang dimaksud seperti ada sebuah pengajian, dia bawa Al-Quran full yang tidak ada sama sekali terjemahannya, kemudian dia terjemahkan kata per kata, kemudian dia tafsirkan kata per kata. Ini kejadian. Ada sebuah kelompok pengajian di Padang, ya, kejadian seperti itu. Nah, itu kita khawatirkan terjadi di sana penyimpangan karena ditafsirkan seenaknya. Tapi kalau yang kita jumpai seperti mushaf-mushaf itu, ada mushaf terjemahan per kata. Ingat, bukan tafsir ya, terjemahan per kata. Saya belum jumpai ada tafsir per kata, terjemahan per kata, ya. Kalau baru nanti di bawahnya, di bagian catatan kakinya ada tafsirnya. Wallahu alam, ya. Minta penjelasan cara penyambutan anak baru lahir. Anak baru lahir, ya, lihat kondisinya seperti apa. Kalau lahir di tangan kita, bisa kita urus langsung setelah dia lahir, ya. Kalau dia nampak berlumuran, dibersihkan dulu, harus cepat dibersihkan dulu. Setelah itu, sesuai sunnah Nabi, kalau sudah dihadapkan, diperlihatkan kepada orang tua, dan jika perawat atau dokter yang mengurus begitu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akikah pada hari ke-7. Kalau tidak mampu hari ke-14, maksimal hari ke-21. Kalau tidak, biarkan dia mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah mampu nanti gitu. Adapun di awak bawa turun mandi, pemandian di semua kampung. Mama ngerti anak tu beku tiba di rumah bocor cek anak orang itu tak boleh cari ilmu kesehatan. Yang CM suruh sampai dia emak aja. Tak tahu kalau ada risiko di kampung amat telur dalam ada. Dulu ibuanmu diundang orang untuk itu, makanya mau tahu. Setelah itu kami larang karena kata beliau memang tidak tahu karena merupakan suatu adat itu. Jadi anak kau dibawa mandi ke semua beko diasok ke kemanyan di semua itu baru dimandian. Kemudian lama geretek lagi hijau-hijau bibi anak kau ada dimandian di semua dingin. Sudah itu dibawa pulang sebelum dibaduang, sebelum dibungkui dioncekkan. Harus pandai menyambut kehendak bisa tahan pehna begitu. Ya.
Jadi sesuai sunnah Nabi, dibacakan doa tadi di ubun-ubunnya dengan ditempelkan telapak tangan, kemudian diakikahkan bagi yang mampu. Kemudian pada akikah itu pula digunduli kepalanya, ditimbang rambutnya berapa beratnya, diukur dengan emas. Kalau sampai berat rambut bayi itu segram, maka disedekahkanlah emas segram gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam, demikian kajian kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Atau ada pertanyaan langsung? Iya Pak. Tujuh alai. Sama lo jo pe umrah jo haji, namun cari jamaah Indonesia tuh memang suku yang diskon, tapi ingin masuk surga full. Kata Nabi, dipendekkan, yakni ditaksir, seluruh rambut itu dipendekkan. Jadi mulai dari muka sampai ke belakang, ya. Kalau sesenti di muka yo, nanti siso sesenti sampai ke belakang gitu. Ada awak tidak ada orang Indonesia tuh yang di ujung setek lah selesai. Asal itu bergembiranya kalau umrahnya itu luar biasa sampai pahalun. Padahal yang utamanya digunduli sampai botak licin. Nah, gitu. Perempuan baru diambil seketek. Perempuan kalau tahallul memang ndak digunduli loh gitu, diambil seketek. Aku laki-laki nyambil seketek, bangga lo nyonya masuk umrohnya, hajinya lah sempurna. Apa itu pula dalam mau urus kelahiran anak tadi, akikah tadi, nyambil seketek abu itu tidaknya botaki. Padahal hikmahnya banyak. Kalau rambut bayi itu dibotakan, maka dengan mudah kepalanya dibersihkan dari sisa-sisa cairan-cairan selama dia berada dalam rahim sebelum lahir. Gitu ya. Ada. Setelah kita tahu, selanjutnya kita amalkan. Kini maksiat telah berani orang terang-terangan. Kenapa kita tidak bisa menegakkan sunnah Nabi terang-terangan? Ya, itulah anehnya manusia hari ini. Kalau maksiat dilakukan dalam terang-terangan, biasalah urusannya. Tapi ketika awak menegakkan sunnah Nabi terang-terangan, apa nak buat? Ya. Kalau orang dewasa ditinggal dia. Kalau lah dewasa boleh dapat penjelasan lain. Umpamanya awak lah dewasa, kemudian mengadakan mampu berakikah diri sendiri, apakah dibotak aja buat awak, Allah alam membolong tahu. Dan tidak dapat dibayangkan kalau wanita yang akikah untuk dirinya sendiri, kemudian rambutnya panjang setelah ditimbang 200 gram. $180 juta. Tekor. Aku cari tahu dulu. Itu menggelitik. Benar-benar memancing untuk menelaah. Insyaallah. Cukup ya. Demikian kajian kita malam ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, menjadikan kehadiran kita ini sebagai kehadiran dalam majelis ilmu yang akan dibalas oleh Allah, dan kita dapat keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah SWT menjaga kita dan kaum muslimin. Semoga Allah SWT menjaga dakwah ini agar tidak terfitnah. Nanti aku bagi di grup ya, di grup Sebab Hijrah.
video rekaman Kapolres Payakumbuh yang tidak mengizinkan dialog dengan Dr. Ar-Razi. Yang mungkin ada yang penasaran nanti mengirim ya apa alasan beliau, dan alhamdulillah mungkin itu yang terbaik supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Demikian kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.